Di sebuah kerajaan yang subur dan damai, di tanah Parahyangan, hiduplah seorang ratu yang arif dan bijaksana. Namun, kebahagiaannya belum lengkap karena sang ratu belum dikaruniai seorang putri. Ia sangat mendambakan seorang anak perempuan yang bisa menjadi penerus dan kebanggaannya. Dewata Agung, hamba tidak memohon kekayaan atau kekuasaan. Wahai Dewata Agung, hamba hanya memohon kehadiran seorang anak, seorang putri yang akan mengisi kekosongan hati hamba. Hamba berjanji akan merawatnya dengan seluruh jiwa dan raga hamba. Kelak ia bisa menjadi penerus tahta ini setelah kepergian Baginda Raja yang telah wafat saat berperang. Di sisi lain, jauh di dalam hutan belantara yang lebat, hiduplah Wayung-Yang, seekor babi hutan yang bukan sembarangan babi. Ia adalah jelmaan seorang Dewi Kayangan yang turun ke bumi karena suatu takdir. Wayung-Yang memiliki hati yang lembut dan sering berkelana di hutan. Oh, sebuah keajaiban, seorang bayi begitu cantik. Wayung-Yang, meskipun seorang babi, merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang, melindunginya dari bahaya hutan. Tidak lama kemudian, kabar tentang bayi cantik di hutan itu terdengar sampai ke telinga ratu. Hamba mohon izin Ratu, hamba dengar-dengar para warga sedang membicarakan bayi yang sedang berada di dalam hutan. Dengan hati penuh harap, sang ratu memerintahkan para dayang-dayang untuk mencari dan membawa bayi itu ke istana. Lihat, ada cahaya di sana dan seperti ada suara tangisan bayi. Benar, mari kita dekati dengan hati-hati. Astaga, bayi yang sangat cantik. Ini pasti yang dimaksud Baginda Ratu. Tapi ada babi hutan di dekatnya. Jangan-jangan ia adalah induknya. Tidak mungkin, babi hutan tidak melahirkan manusia. Ini pasti sebuah anugerah dari Dewa Dewi. Mari kita bawa bayi ini ke istana segera. Para dayang-dayang itu pun membawa bayi cantik itu ke hadapan ratu. Ketika bayi itu ditemukan dan dibawa ke hadapan ratu, seluruh istana terkesima dengan kecantikannya. Sungguh anugerah yang tak terhingga. Bayi ini begitu indah. Ia akan menjadi putriku. Aku akan memberi nama Dayang Sumbi. Beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan lembut. Ia pandai sekali menenun. Pada suatu hari, Dayang Sumbi pergi ke pendopo yang jauh dari istana. Wah, pendopo ini sangat rindang suasananya. Aku ingin menenun di sini saja. Aduh, benang ini jatuh lagi. Siapapun yang mengembalikannya untukku, jika laki-laki akan kuhargai sebagai suami, jika wanita akan kujadikan saudari. Tak lama kemudian, datanglah seekor anjing hitam bernama Tumang yang mengambil benangnya. Tuan Putri, ini benang Anda. Kenapa seekor anjing yang membawakannya? Takdir macam apa ini? Haruskah aku benar-benar mengikat diri pada ucapan yang terburu-buru ini? Meski begitu, aku harus memenuhi janjiku. Kau akan menjadi suamiku. Maka mereka menikah. Dari perkawinan itu, lahirlah seorang putra bernama Sangkuriang. Namun, sebelum menikah, Dayang Sumbi meminta restu kepada ibunda, sang ratu istana kerajaan. Ibunda, hamba ingin menikah, tapi pilihan hamba lebih biasa. Mohon restu
meski mungkin mengejutkan. Putriku, kau tahu betapa berharganya dirimu bagi kerajaan ini. Pilihanmu ini akan membawa takdir yang buruk. Apakah kau yakin, Dayang Sumbi? Jika kau memutuskan demikian, kau akan restui, tapi kau harus hidup di luar istana, agar takdir yang tidak biasa ini tidak membawa aib bagi nama kerajaan. Awal kehidupan Dayang Sumbi dan Tumang. Di sebuah pedesaan sederhana, di belakang perbukitan yang indah dan jauh dari istana, Dayang Sumbi sedang menggendong Sangkuriang kecil di dekap hangat tubuhnya. Sementara Tumang duduk di sampingnya, setia menjaga. Sangkuriang, anakku, hidup kita mungkin sederhana, jauh dari kemewahan istana. Tapi ibu bahagia, kau dan ayahmu, Tumang, adalah duniaku. Dayang Sumbi meskipun hidup dalam kesederhanaan, menemukan kebahagiaannya bersama keluarga kecilnya. Namun, takdir yang diramalkan sang ratu, ibunya, perlahan mulai menunjukkan jalannya. Ketika Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda pemberani, ia sering berburu bersama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta hati kijang untuk dimasak. Anakku, bawalah daging kijang untuk santap malam ini. Setelah lama di hutan tanpa hasil, Sangkuriang melihat seekor babi hutan. Tumang mencegahnya karena babi itu adalah neneknya, Wayungyang. Sangkuriang marah dan membunuh Tumang tanpa sadar, lalu membawa dagingnya pulang. Ini dia, Bu, buruanku. Tumang kemana? Sangkuriang, apakah kamu melihat Tumang? Sangkuriang akhirnya mengakui. Dayang Sumbi sangat marah dan memukulnya sehingga berdarah di kepala. Sangkuriang lari dan tidak kembali. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan. Ia berkelana jauh dan menyebut dirinya Jaka. Suatu hari, ia kembali ke tanah kelahirannya, namun tak mengenali siapa ibunya. Maaf Nona, apakah Anda tinggal di sekitar sini? Saya tersesat. Aku tinggal di balik bukit itu. Namaku tak penting, tapi kau boleh menumpang berteduh. Namamu siapa, anak muda? Namaku Jaka, aku hanya pengembara. Sejak pertemuan itu, mereka sering bertemu. Sangkuriang yang menyamar sebagai Jaka jatuh cinta pada Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Sejak aku bertemu denganmu, hatiku tenang. Maukah kau menjadi pendampingku? Wajahmu seperti pernah kulihat, tapi di mana ya? Suatu hari, saat menyisir rambut Jaka, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepalanya. Luka yang dulu ia buat. Tidak mungkin. Bekas luka ini adalah luka yang kubuat dengan tanganku sendiri. Oh, Dewata Agung, ini adalah Sangkuriang anakku. Panik dan takut, Dayang Sumbi mencari cara untuk menolak lamaran anaknya sendiri, tanpa membuka rahasia menyakitkan. Apa yang pernah aku lakukan? Aku tidak bisa membiarkan takdir mengerikan ini terjadi. Anakku tidak boleh menikahi ibunya sendiri. Tapi bagaimana cara menolaknya tanpa menyakiti hatinya? Ia pemuda yang baik dan tulus. Aku harus mengajukan syarat yang tidak mungkin ia penuhi. Ya, sebuah ujian yang mustahil. Jika kau sungguh mencintaiku, bangun danau dan sebuah perahu dalam satu malam. Hahaha, syarat kau itu bagiku sepele, Nona. Jangankan perahu dan danau, bulan pun akan kuambilkan untukmu, Nona. Baik, Nonaku, perintahkanmu akan ku kabulkan. Sangkuriang pun menyetujui syarat yang diberi Dayang Sumbi. Ia membuat perahu
perahu dan danau dengan bantuan makhluk gaib. Sang Kuryang bekerja keras hampir berhasil membendung sungai dan membuat perahu besar. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi, aku akan berhasil untukmu, Nona. Aku akan mengarungi danau yang baru yang kau buat sangat indah, dan kita akan hidup bahagia. Tidak, oh Dewata, ini akan menjadi kenyataan. Aku harus menghentikannya, sekarang juga. Dengan segenap kekuatannya, Dayang Sumbi yang juga keturunan Dewi mengibaskan selendangnya. Kekuatan magis dari selendang itu menyebar, menciptakan pagi yang cerah di ufuk timur. Seketika itu juga, ayam-ayam di desa berkokok, mengira fajar telah tiba. Tidak, ini belum pagi. Aku belum selesai. Siapa yang melakukan ini? Kau menipuku. Dengan frustasi, ia menendang perahu hingga terbalik menjadi gunung tangkuban perahu. Sisanya berubah jadi gunung Burangrang, Bukit Tunggul, dan Danau Bandung terbentuk. Demikianlah legenda Sang Kuryang dan asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, sebuah tragedi ibarat Oedipus dan peringatan bahwa cinta tanpa pengetahuan bisa menimbulkan kehancuran.